Halo, selamat datang di Duta. Duduk sebentar. Saya Arumi dan bersama saya ada Sylvia. apa kabar Sylvia? Halo Rumi, alhamdulillah baik. Gimana kabarmu? Baik juga, terima kasih. Hari ini kita bakal ngomongin topik yang gak pernah sepi dari perhatian, yaitu kenakalan remaja. Kenapa sih kita harus ngomongin ini? Karena kenakalan remaja itu masalah yang selalu ada di masyarakat. Bahkan meskipun kita hidup di zaman yang semakin maju dengan teknologi canggih, kenakalan remaja nggak pernah hilang. Ini malah menjadi tantangan baru loh. Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa remaja bisa terjerumus dalam perilaku negatif. Betul banget, kenakalan remaja itu sebenarnya bentuk dari proses pencarian identitas diri kan? Remaja itu sedang mencari siapa diri mereka dan kadang mereka nggak tahu batasan mana yang boleh dan nggak boleh dilalui. Ya, ini salah satu faktornya. Remaja itu rentan banget dengan pengaruh lingkungan, teman sebaya, bahkan media sosial. Saat mereka merasa nggak ada dukungan yang cukup dari keluarga atau orang dewasa, mereka lebih mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Misalnya, bolos sekolah, merokok, dan bahkan yang lebih parah, terlibat narkoba. Bener banget, kalau kita bicara soal kenakalan remaja, nggak hanya perbuatan mereka yang mungkin merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Bahkan seringkali kenakalan remaja ini jadi perhatian serius banyak pihak, mulai dari orang tua, guru, sampai masyarakat. Betul kan? Misalnya, salah satu bentuk kenakalan yang cukup banyak terjadi adalah tawuran antar pelajar. Itu kan sudah jadi masalah klasik yang sampai sekarang masih ada, padahal penyebabnya bisa sangat sepele, seperti masalah sepele di sekolah, atau bahkan hanya soal gengsi antar sekolah. Iya, masalah gengsi ini memang seringkali jadi pemicu. Kalau nggak ada pengaruh dari teman-teman yang lebih tua atau lingkungan yang tidak mendukung, seharusnya remaja bisa menghindari hal-hal seperti ini. Tapi, apa sih menurut kamu yang menjadi alasan utama kenapa tawuran itu masih terus terjadi? Menurut saya, ini berkaitan dengan kurangnya komunikasi yang baik antar remaja dengan orang tua dan guru. Mereka merasa tidak dipahami atau tidak ada tempat untuk curhat tentang masalah yang mereka hadapi. Jadi, alih-alih mencari solusi yang lebih baik, mereka memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang destruktif, seperti tawuran. Iya, itu benar. Selain tawuran, ada juga kenakalan lain seperti penggunaan narkoba yang cukup mengkhawatirkan. Banyak remaja yang terjebak dalam lingkaran setan narkoba karena alasan ingin diterima dalam pergaulan atau sekadar mencari pelarian dan masalah pribadi. Tepat banget, banyak dari mereka yang merasa tertekan dengan berbagai masalah, baik itu dari keluarga, sekolah, atau bahkan masalah pribadi seperti percintaan. Narkoba menjadi salah satu cara mereka untuk menghindari rasa sakit atau tekanan itu, meskipun akhirnya malah jadi masalah besar yang merusak masa depan mereka. Nah, sekarang kita perlu bicara tentang faktor-faktor lain yang memengaruhi kenakalan remaja. Kalau saya amati, media sosial juga punya peran besar. Banyak remaja yang terpapar dengan konten negatif di media sosial, seperti tren kekerasan, pergaulan bebas, bahkan cara hidup yang glamor tapi sesungguhnya merusak. Betul banget, media sosial itu bisa memberikan dampak positif, tapi juga bisa sangat merugikan kalau digunakan dengan tidak bijak. Misalnya, ada remaja yang merasa perlu mengikuti gaya hidup yang ditampilkan oleh influencer atau selebriti, padahal itu nggak sesuai dengan nilai-nilai yang sehat. Kalau mereka nggak punya ketahanan mental yang baik, bisa-bisa mereka mengikuti jejak yang salah. Setuju. Selain itu, ada juga masalah pola asuh di keluarga yang bisa mempengaruhi perilaku remaja. Keluarga adalah tempat pertama yang memberikan nilai-nilai dasar kehidupan. Kalau orang tua terlalu sibuk atau tidak memberikan perhatian yang cukup, remaja akan mencari perhatian di luar rumah, yang seringkali membawa mereka ke jalan yang salah.
Iya, komunikasi yang kurang antara orang tua dan anak seringkali jadi pemicu. Kalau orang tua tidak cukup peka terhadap apa yang dialami anak-anaknya atau tidak mampu mengajarkan mereka cara menghadapi masalah dengan bijak, mereka anak-anak ini akan lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Tapi di sisi lain, banyak juga remaja yang bisa mengatasi hal ini dengan cara yang positif. Misalnya, mereka aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, ikut organisasi, atau berolahraga. Semua itu bisa menjadi alternatif untuk mengalihkan perhatian mereka dari kenakalan. Benar, Rumi, kegiatan positif itu sangat penting. Selain itu, dukungan dari teman-teman yang baik juga sangat mempengaruhi. Teman-teman yang mendukung satu sama lain untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik jauh lebih berharga daripada teman yang hanya mengajak ke jalan yang salah. Betul banget, kita harus saling mendukung. Tidak hanya sebagai teman, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang peduli dengan masa depan remaja. Kalau kita lebih peduli dan lebih terlibat, saya yakin kita bisa mengurangi kenakalan remaja yang merugikan itu. Setuju. Jadi pesan kita untuk para pendengar adalah pentingnya komunikasi yang baik dengan remaja, baik itu dari keluarga, teman, maupun lingkungan sekitar. Jangan biarkan mereka merasa sendirian dengan masalah mereka dan bantu mereka untuk mencari solusi yang lebih sehat. Semoga podcast kali ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap generasi muda. Terima kasih banyak Sylvia atas obrolannya yang sangat menarik. Sama-sama Arini, semoga kita semua bisa menjadi sebagian dari perubahan yang positif untuk remaja kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa terus peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih.